دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di akhir-akhir ini, jika dirasa-rasa kok semakin gencar ya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat mengenai isu aliran dana dari luar negeri untuk gaji bulanan ustadz-ustadz dan da'i-da'i wahabi, atau aliran dana untuk kepentingan-kepentingan yang lain dalam hal pengembangan dakwah dan gerakan wahabisme Indonesia. Dulu di awal waktu mendengar isu itu kami langsung gak percaya, tapi semakin lama kok semakin ramai dibicarakan orang. Akhirnya kami terus mencari informasi, kami terus mencari tahu, dan hasilnya pada waktu itu terjadilah antara percaya dan tidak di dalam benak kami. Dan akhirnya sekarang ini kami yakin dan percaya bahwa hal tersebut benar adanya. Karena yang menyampaikan itu langsung dari orang dalam, yaitu seorang tokoh, ustadz dan da'inya Wahabi sendiri. Beliau tahu persis karena pernah mengalami dan merasakan sendiri. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang beliau sudah bertobat, keluar dari belenggu kesesatan ajaran Wahabi, kembali pada jalan yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di samping itu pula yang membuat keyakinan kami semakin menguat akan kebenarannya adalah adanya percekcokan, adanya pertengkaran, adanya perdebatan sengit, adanya perdebatan hebat di antara sesama ustadz, di antara sesama orang dalam, dan di antara sesama da'i Wahabi mengenai aliran dana yang dari luar negeri itu. Dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Kalau target mereka itu, pertama, target mereka itu mereka mencari massa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak massa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya, ada namanya PCS. Polri Cinta Sunnah, ya, itu organisasi mereka. Polri Cinta Sunnah, itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya, pembinanya di dalam, ya, PCS, ya. Dan setelah itu target mereka, mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya, mereka mulai masuk di situ. Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari apa namanya, dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan, ya, 20 juta satu bulan, iya, per orang, per ini ya, per da'inya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang, ya, satu orang dapat gaji, dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan apa namanya, kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robitoh. Nah, itu NU punya, ya, itu muasasah. Tapi kalau mereka selain dari Robitoh, jadi selain dari Robitoh ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya. Sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana dana seperti itu? Jadi mereka punya dana memang demikian. Dan sering tiap tahun kadangkala ada orang-orang yang dari luar negeri mereka undang, lihat tanah ini, lihat tanah ini, lihat tanah ini, dan itu tiba-tiba langsung ada pembangunan yang bertingkat-tingkat dan juga alat, juga kamera yang cukup besar, ya. Dan lebih tinggi kualitasnya dari Indonesia, karena memang mereka sudah diberikan bantuan seperti itu. Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu, ya, ditawarkan, bagaimana Ustadz Robi kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa ke Gorontalo untuk dakwah di sana, ya. Tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju, karena
sudah ada apa namanya, sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka. Ya, katanya saya tahu kiai gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya, ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya, katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Ya, jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500, lumayan kiai. Ya, kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Apa itu dana Ihya Turas dan mengapa? Ini juga sama, pertanyaan yang lebih sensitif ya, tapi saya jelasin. Ihya Turas adalah salah satu lembaga LSM dari Kuwait yang sering membantu Indonesia. Sudah Masya Allah, sudah tahunan, saya kalau bahasakan sudah puluhan tahun bantu Indonesia. Sudah mungkin jutaan masjid yang dibangun, rumah anak yatim, sekolah-sekolah, banyak sekali yang dibantu oleh mereka gitu kan. Banyak dai-dai yang dibiayai dan seterusnya. Programnya begitu. Kurang lebih kantornya ada di sekitar Kampung Melayu gitu kan. Saya kenal baik pimpinan beliau, pimpinannya itu salah satu tamatan dari Madinah senior kami dulu gitu kan. Dan ini mereka menjalankan masalah itu, mereka menjalankan program-program yang sudah lama. Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan, tunggangan hidupnya. Ternyata dia salah, ini nggak ada hubungannya, karena setelah ketahuan diberhentikan sebenarnya. Itu yang pertama. Baik, terkait dengan masalah penyaluran dana, itu banyak orang-orang yang menyalurkan dana, dia punya kepentingan dari hizbiyah dan seterusnya, dia pakai penyaluran dana kaum muslimin sebagai tunggangan di situ. Apalagi mereka ini sudah masuk di dalam daftar hitam karena banyak menyalurkan kepada pihak-pihak yang ditengarai sebagai orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Ya, memiliki pemikiran takfiri. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata tadi? Naam. Jadi kalau masalah tadi tadi seperti yang jelaskan tadi, masalah tidak cukup maksudnya harus dijelaskan, tidak cukup maksudnya, tidak cukup dalam hukum maksudnya. Adapun kalau masalah jalsa, kita sekarang kembali kepada poin masalah jalsa. Bagaimana kalau antum ke Madinah? Masya Allah. Antum tadi bisa beralasan. Kita langsung bisa menuju Syekh Ubaid misalnya, Syekh Abdul Muhsin. Barakallahu fiik. Ana tadi sudah mau menyampaikan kepada antum. Antum menyampaikan berbagai udzur untuk tidak bisa hadir ke Makkah. Ana pikir akhirnya kita pun punya udzur untuk kembali ke Madinah. Dan saya insya Allah, maka dari itu kan antum yang memulai masalah ini dan antum merasa bahwa ini adalah penting, ya, masalahnya besar untuk menyelesaikan mafsadah yang sangat besar. Nah, ana pikir semua masalah itu memang butuh perjuangan. Nah, kita pun harus juga berjuang gitu loh. Maka dari itu kita katakan ta'alau antum. Nah, ke Mekah kita duduk. Nah, ala kulli hal yang terpenting bagi ana tadi adalah bahwa antum tidak merasa puas atau tidak merasa cukup dengan keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, dalam apa menghukumi ataupun apa yang penting, karena itulah masalah utama kita. Antum puasnya di sisi apa yang antum cukup? Ana paham dari penjelasan antum bahwa di situ berarti ada beberapa poin. Tetapi di dalam 2 poin tadi yang antum sebutkan, masalah pamflet-pamflet, kemudian juga masalah menghukumin orang-orang yang berta'amul dengan Ihya Turas, apakah hizbi atau sururi, antum merasa itu tidak cukup untuk memvonis. Iya kan? Betul kan? Ayo. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian berarti di sana ada masalah-masalah lain yang dijelaskan oleh Syekh. Allah mana terfokus, Anda cuma terfokus pada masalah itu, karena kita sedang bicara tentang masalah apakah yang mengambil dana kemudian di tahrir. Itu masalah utama bagi Anda. Nah, dengan mengatakan kemudian ada mengambil dana kemudian jadi sururi, penjelasan Syekh Abdul Bukhari menurut Anda tidak cukup untuk memperoleh masalah itu, bahwasanya orang yang mengambil dana kemudian jadi sururi. Saya insya Allah. Berarti apa yang antum merasa cukup dari keterangan Syekh Bukhari dalam hal apa? Masalah apa? Masalah benar bahwasanya disampaikan bukti-bukti yang disampaikan ada pamflet-pamflet pengajian. Itu sudah cukup benar bagi Anda bahwasanya dia punya kesalahan. Nah, punya kesalahan atau punya penyimpangan? Dia punya penyimpangan. Silakan bilang punya penyimpangan. Tidak punya. Itu tidak
tidak Anda lakukan, Ustaz. Iya. Tidak Anda lakukan. Kalau pernyataan salah satu tokoh mereka, Wa'il al-Husawi, yang menyatakan, hal yuz'ijuna al-buruz al-syi'i fil Iraq? Qala la yuz'ijuna al-buruz al-syi'i fil Iraq. Kira-kira ini ucapan hak atau batil? Kita berarti sudah masuk poin penjelasan. Lah karena antum sudah bicara poin-poin tadi, Anda coba masuk sekarang antum. Barakallahu fiik. Pada Anda tentang kenapa Anda kurang puas dalam hal ini, Anda jelaskan. Tapi kalau antum sudah bicara masalah hukum, apakah ini ahlul bidah atau ahlul sunnah, tentunya betul jaga, Ustaz. Lah iya. Berarti penting. Ta'alau ente ke Mekah. Karena ini penting, ente menyatakan butuh jalsa, maka Anda undang antum ke Mekah. Antum tahu kita musafirin, kita dalam kondisi seperti ini. Ta'al. Tanpa Syekh Rabi, kita sendiri tanpa Syekh. Tidak apa-apa, Ustaz. Hah? Jemput antum ke Madinah. Kenapa? Supaya Anda sekarang usaha ketemu Syekh Ubaid, Syekh Abbas, Anda jemput antum ke Madinah. Loh, nggak usah Syekh, kita duduk saja. Karena Anda yakin kalau antum sudah merasa tidak cukup penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang 2 poin yang antum sebutkan tadi, Anda yakin antum juga tidak akan puas tentang keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Karena keduanya sama dalam hal ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau sendiri mengatakan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlus sunnah. Masalahnya lain, itulah yang masalah inti yang Anda bicarakan. Dan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlus sunnah. Masalahnya lain, itulah yang masalah inti yang Anda bicarakan. Dan apakah Syekh, dengan ini apakah Syekh Bukhari memvonis, Anda tanya ke antum, apakah Syekh Abdullah Bukhari memvonis seorang yang menerima dana dari Ihya Turas tanpa syarat adalah mubtadi' atau sururi? Oh, tidak bicara masalah itu. Loh. Antum bicarakan apa dan penjelasan masalah itu? Antum tadi menyatakan, ya barakallahu fiik, antum tadi menyatakan bahwa penjelasan Syekh Bukhari tidak cukup terkait memvonis seorang yang mengambil dana dari Ihya Turas apakah divonis sururi ataukah tidak. Antum menyatakan keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup. Apa pendapat Ustadz tentang lembaga Ihya Turas? Apa benar lembaga tersebut menyalurkan dananya karena ada kepentingan? Kalau yang ditanyakan Ihya Turas yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak ada yang meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah yang mereka menyuruhkan di dalamnya berbagai penyelisihan syariat, dan telah diingatkan tentang bahaya hizbiyah dari Ihya Turas ini oleh banyak ulama kita di masa ini. Ya. Baik, terkait dengan masalah penyaluran dana, itu banyak orang-orang yang menyalurkan dana, dia punya kepentingan dari hizbiyah dan seterusnya, dia pakai penyaluran dana kaum muslimin sebagai tunggangan di situ. Apalagi mereka ini sudah masuk di dalam daftar hitam karena banyak menyalurkan kepada pihak-pihak yang ditengarai sebagai orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri, ya, memiliki pemikiran takfiri